Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zia dan Zafi. Hari ini akan menjelaskan sinopsis alur cerita dari Magic 5 episode 385 yang tayang pada 17 April 2024. Pada episode kali ini, Om Hadi masih merasa kebingungan, masih bimbang apakah akan menalak istrinya Anggi atau tidak, karena demi kebaikan Alip dan Anggi sendiri yang sedang sakit. Akhirnya Om Hadi memutuskan untuk sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT. Nah, setelah itu tiba-tiba Anggi juga merasa sakit, badannya terasa panas, mungkin efek karena anaknya Alip merasa sakit, jadi dia juga ikutan sakit. Sedangkan Ali pun kondisinya juga semakin memburuk. Irsyad yang berada di sebelahnya Ali pun juga ikut khawatir dan ikut cemas. Kemudian dia menelpon si Rasya dan Naura agar segera menemui Anggi dan meminta Rasya untuk mengabarinya atau paling enggak video call. Anggi sendiri yang kondisinya juga semakin lemas akhirnya dibawa ke klinik penjara untuk mendapatkan pengobatan. Rasya dan Naura sudah sampai di penjara dan bisa menemui Om Hadi. Mereka kaget, ternyata Om Hadi sudah tahu kalau Alip sedang sakit. Ternyata Om Hadi dikasih tahu oleh Praja. Rasya dan Naura meminta agar merekam suara Anggi dengan harapan si Alip bisa sadar dan bisa sembuh. Namun ternyata tidak bisa karena di penjara tidak boleh membawa HP. Lagi pula Anggi juga kondisinya sedang sakit juga, jadi nggak bisa untuk merekam. Di dalam penjara, Om Hadi teringat dengan penawaran yang diberikan oleh Praja, di mana Praja akan membebaskan Anggi serta membiayai seluruh pengobatan Anggi dan Alip agar cepat sembuh dengan syarat Hadi mau menalak Anggi. Om Hadi pun kembali berpikir apakah dengan menalak Anggi merupakan jalan pilihan terbaik bagi mereka. Sementara itu Adara sedang menikmati makan malam di rumah Praja dengan disuguhi makanan yang lezat hasil masakannya Alina. Kemudian Praja dengan sengaja menumpahkan gelas yang berisi air sehingga membasahi bajunya Adara. Kemudian Praja meminta agar Adara ganti baju di kamarnya Alina dan pakai bajunya Alina. Namun Adara menolak. Ibu Sari menekankan kembali pada Adara agar segera ganti baju dan memakai bajunya Alina agar Adara tidak sakit dan masuk angin. Nah, pada saat ganti baju tersebut, Adara melepaskan gelangnya, kemudian gelang tersebut ditukar oleh Alina yang dipaksa oleh Praja. Karena kalau Alina tidak mau mengambil gelangnya Adara, maka akan diancam, ibunya akan disiksa. Jadi Alina ini terpaksa mengambilnya. Akhirnya Alina berhasil untuk menukarkan gelang Adara dengan gelang yang palsu. Kemudian Adara sempat berpikir untuk mencari barang bukti kejahatannya Praja yang memfitnah Om Hadi dan Anggi, namun masih gagal ketemu. Setelah selesai makan malam, Adara pulang dengan diantar oleh Al. Namun mereka sempat ngobrol sejenak dengan Gibran di taman. Adara menceritakan kalau dia sempat menemukan lemari yang mencurigakan yang bertuliskan racun. Adara berpikir apakah mungkin barang buktinya berada di lemari tersebut, karena Adara penasaran. Namun si Al menjawab kalau lemari itu memang sengaja ditulis racun karena isinya adalah racun tikus. Praja takut kalau semuanya seisi rumah membuka lemari tersebut jadi keracunan.
Ya sudah, akhirnya Adara dan Gibran percaya. Adara kembali menyesal karena tidak mendapatkan bukti apa-apa di rumah Praja, padahal pengen segera membebaskan Om Hadi dan Anggi agar bisa segera bertemu dengan Alip. Sementara itu kondisinya Alip masih terus menggigil dan terus memanggil nama ibunya. Irsyad dan Gibran semakin cemas. Akhirnya Gibran manggilkan dokter. Dokter mengecek kondisinya. Kemudian Gibran teringat kalau dia pernah merekam Anggi sedang mengaji, kemudian diputarkan rekaman tersebut dengan harapan Alip bisa segera sembuh. Ternyata cara ini cukup efektif dan mampu menurunkan panasnya si Alip sehingga Alip menjadi tidak menggigil kembali. Gibran kemudian menemui dokternya Kinan untuk menanyakan terkait rencana Gibran mau mendonorkan ginjalnya untuk Kinan. Dokter menekankan kembali apakah Gibran memang yakin mau mendonorkan ginjalnya karena resikonya cukup besar mengingat Gibran masih muda. Nanti Gibran menjadi tidak bisa lagi beraktivitas seperti semula. Kemudian karena Gibran merasa oke, akhirnya Gibran harus dites dulu kecocokannya, apakah bisa untuk didonorkan apa tidak. Sementara itu Rasa dan Naura masuk ke rumahnya Codet untuk mencari barang buktinya. Rasa dan Naura berhasil masuk ke dalam rumah dan ke kamarnya Codet, kemudian mengecek isi HP-nya dan dia menemukan bukti kejahatannya Codet yang diperintah oleh Praja. Namun setelah itu Praja menelpon Codet sehingga Rasya dan Naura bersembunyi di bawah kasur. Kemudian Codet ditelepon untuk segera menemui Praja. Akhirnya dia bangun dan keluar kamar. Kamarnya dikunci. Rasya dan Naura pun dia terkunci di kamar. Mereka berdua mau menghubungi temannya untuk minta bantuan, tetapi gagal karena HP-nya mati semua. Sementara itu Gibran yang sedang berjalan pulang tiba-tiba mendengar suara Kinan yang sedang mengaji. Gibran mendengarkan Kinan juga berdoa dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala penyakit yang dideritanya. Gibran berpikiran kalau Kinan gak boleh sedih dan mencari cara agar Kinan bisa bahagia. Sementara itu Alina memberikan gelangnya Adara pada Praja. Kemudian Praja juga mengancam Alina agar tidak bicara kepada siapapun. Praja mencoba memakai gelang dan mencoba memutar-mutar gelangnya. Ternyata Praja tidak bisa menghilang. Memindahkan tangan kanan ke kiri coba lagi namun gagal, tidak bisa menghilang. Akhirnya Praja datang ke Mbah Gono dan mencari tahu bagaimana caranya agar Praja bisa menghilang dengan gelang tersebut. Akhirnya Mbah Gono meminta Praja untuk memanaskan gelang tersebut di panci berisi air di hutan terlarang. Sementara di rumah Pak Deden, Kinan merasa kaget saat masuk ke kamar karena penuh dengan hiasan. Pak Deden datang dan sengaja menghias kamar tersebut agar Kinan merasa bahagia. Kinan pun berterima kasih pada Pak Deden dan Pak Deden juga meminta Kinan agar berterima kasih juga kepada Gibran yang sudah merencanakannya. Kinan pun berterima kasih pada Gibran, namun Gibran tidak mau begitu saja. Gibran memaksa Kinan agar menerima cintanya Gibran. Ya, seperti biasa terjadi kekocakan antara mereka berdua. Akhirnya Gibran pun diusir dari kamarnya. Nah, pada saat itu Gibran terjatuh dan tangannya terluka. Kinan mencoba membangunkan Gibran dan mengobati sakitnya. Kemudian mereka berbicara di luar rumah sambil melihat bintang. Pada saat itu Gibran mengajak Kinan untuk berdoa karena sedang melihat bintang barangkali bisa terkabulkan. Sementara itu Mbah Gono yang membakar gelang tersebut mulai bereaksi
Adara mulai merasakan hal yang aneh pada tubuhnya, merasakan panas, dan ada sesuatu yang aneh lah pada tubuhnya. Kemudian pancinya Mbah Gono terbang, kemudian meledak, menyebabkan Mbah Gono dan teman-temannya pingsan sampai pagi. Sementara itu Adara juga terpental dan gelang yang dipakai juga putus, gelang replikanya Adara putus. Gibran menghampiri Adara dan menanyakan, "Kenapa, Dar?" Adara juga bingung mau menjawab apa. Gibran menanyakan, "Tadi ngapain saja di rumahnya Praja?" Adara pun menceritakan peristiwanya di rumahnya Praja seperti apa dan biasa-biasa saja. Kemudian Irsan menelpon Gibran dan Adara meminta ke rumah sakit karena kondisinya Alif memburuk kembali. Mereka pun bergegas ke rumah sakit. Setelah pagi, Praja, Mbah Gono, dan Codet pun terbangun. Praja meminta Mbah Gono dan Codet untuk mencari gelang tersebut karena Praja pengen memakainya dan bisa memiliki ilmu menghilang. Bagaimanapun caranya, pokoknya gelang itu harus ketemu. Sementara Praja harus segera pergi karena ada urusan yang lebih penting. Ternyata Praja menuju ke rumah sakit dengan bersama pengacaranya untuk menemui Hadi dan memberikan berkas gugatan cerai untuk ditandatangani oleh Hadi. Praja kembali meyakinkan kalau hidupnya Anggi dan Alif akan bahagia dan sejahtera kalau bersama dengan Praja. Hadi pun akhirnya menandatangani gugatan tersebut. Anggi pun berhasil dibebaskan dan Anggi bersyukur bisa bebas dan beranggapan kalau anak-anak Magic Five yang telah menemukan bukti sehingga bisa keluar. Namun setelah keluar dari klinik, Anggi kaget ternyata yang membebaskan adalah juragan. Anggi bersikukuh agar Hadi juga keluar dari penjara, namun tidak bisa. Karena tidak percaya dengan Praja, Anggi pun meminta agar dipanggilkan Hadi. Namun Om Hadi tidak mau keluar. Om Hadi masih berpikir semoga ini adalah jalan yang terbaik baginya demi kebahagiaan istrinya Anggi dan Alif. Anggi tidak percaya kalau Om Hadi tidak mau menemuinya dan memaksa agar Anggi bisa masuk yang menemui Hadi. Namun ditolak oleh penjaga. Kemudian Praja pun menunjukkan video Alif yang sedang sakit di rumah sakit karena kondisinya sedang memburuk. Bagaimana kelanjutan kisah selanjutnya? Jangan lupa tonton episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.